Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejatiku, sudah hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi? Kok openingnya kayak lagu Sheila on Seven ya? Hahaha. Bagi sahabat yang lagi gabut dan masih mikirin yang enggak-enggak, mari kita berpikir positif dan selalu berkarya untuk membangun jalan. Salah, untuk membangun bangsa. Karena jalan yang berlubang tak seenak lubang yang berjalan. Hahaha. Namun bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian agar saya mendapatkan uang yang banyak. Bukan uang, tapi mendapatkan pahala yang banyak. Mata uangan banget sih loh. Kali ini saya akan melanjutkan hancaan nuka tunda poe kamari karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, terutama dibatasi oleh durasi. Sebelumnya kita telah berbicara hakikat tafsir, maka kali ini saya akan mengulas tentang hakikat takwil. Serta di akhir video ini saya akan memberikan contoh penafsiran yang dihasilkan dari metode takwil, yaitu problematika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas aras. Agar tidak lama lagi, mari kita langsung ke KUA. Ini dia, cekidot. Selain kata tafsir yang sering digunakan oleh para ulama dalam membahas Al-Quran, terdapat juga kata takwil. Bahkan dalam penggunaannya terkadang disamakan dengan kata tafsir. Menurut Husain Az-Zahabi dalam kitab Tafsir wal Mufassirun, kata takwil berasal dari kata al-awal yang mengikuti wajan taf'ilun, yang artinya adalah kembali kepada keadaan semula. Menurut pendapat lain, kata takwil berasal dari kata al-iyalah yang berarti pengaturan atau siasat. Dalam Al-Quran, kata takwil memiliki beberapa arti seperti yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 7, An-Nisa ayat 59, dan Al-Kahfi ayat 82. Kata takwil yang terdapat pada ayat-ayat tersebut memiliki makna yang berbeda. Pada surat Ali Imran, kata takwil bermakna tafsir, dan pada surat An-Nisa bermakna hasil akhir dari suatu perbuatan. Sedangkan dalam surat Al-Kahfi bermakna penjelasan dari suatu perkataan. Sementara definisi takwil secara terminologi dalam konteks ulumul Quran, para ulama memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan bahwa takwil sama dengan kata tafsir. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, pendapat tersebut adalah pendapat Abi Ubaidillah dan beberapa ulama lainnya. Menurut Fahad bin Abdurrahman dalam kitab Buhuth fi Usuli Tafsir wa Manahijuhu, pendapat tadi berkaitan dengan doa Nabi terhadap Ibnu Abbas, yaitu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Artinya, ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas pemahaman dalam agama dan mengerti takwil. Dan perkataan Ibnu Abbas itu sendiri, yaitu ana miman ya'lamu ta'wilahu, artinya aku termasuk orang yang mengerti takwil. Di samping pendapat tadi, ada pula pendapat ulama yang membedakan antara takwil dan tafsir, sehingga kata takwil memiliki makna tersendiri. Ternyata ulama klasik atau yang disebut ulama salaf memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama khalaf atau ulama mutaakhirin, yaitu ulama setelah ulama salaf. Menurut ulama salaf, takwil adalah penafsiran atas sebuah perkataan dan menjelaskan maknanya, baik sesuai dengan makna zahir ataupun tidak sesuai. Oleh karena itu, ulama salaf seperti Imam At-Tabari tidak membedakan antara kata tafsir dan kata takwil. Sehingga dalam mengungkapkan kata tafsir, ia sering menggunakan kata takwil. Menurut Abdul Qadir Mansur dalam kitab Mausu'ah Ulumul Quran, ulama-ulama abad pertengahan setelah ulama salaf seperti ahli fikih, ahli hadis, dan ahli teologi, juga kalangan sufi mendefinisikan takwil dengan sebuah definisi, yaitu upaya pengarahan lafaz dari makna yang kuat pada makna yang lemah berdasarkan dalil yang ada. Oleh sebab itu, maka kata tafsir berbeda dengan kata takwil. Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan pendapat ulama terkait perbedaan antara takwil dan tafsir. Setidaknya ia mengungkapkan 5 perbedaan. 1. Tafsir lebih umum daripada takwil, yaitu tafsir lebih banyak digunakan dalam lafaz.
Sedangkan takwil lebih khusus, yaitu digunakan pada sesuatu yang bersifat maknawi seperti takwil mimpi. Perbedaan ini adalah pendapat Ar-Raghib Al-Asfihani. Yang kedua, penggunaan kata takwil lebih luas dari kata tafsir, karena takwil dapat digunakan untuk kalimat dan yang lainnya, sedangkan kata tafsir hanya digunakan untuk kalimat saja. 3. Tafsir merupakan penjelasan dari suatu lafaz yang hanya memiliki satu kemungkinan, sedangkan kata takwil merupakan penjelasan dari lafaz yang memiliki berbagai kemungkinan makna karena adanya suatu dalil. 4. Tafsir merupakan kepastian atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dalam Al-Quran, sedangkan kata takwil merupakan penggunaan atau pengunggulan yang disebut dengan tarjih, salah satu makna yang memiliki berbagai kemungkinan dan statusnya tidak sampai tingkat kepastian. 5. Tafsir merupakan sesuatu yang berhubungan dengan riwayat, sementara takwil merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penalaran, yaitu diroyah atau ra'yu. Selanjutnya, apakah takwil dapat diketahui oleh kita manusia atau hanya Allah saja yang dapat mengetahuinya? Dalam hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut bermuara pada pemahaman mereka tentang Quran surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih." Perbedaan para ulama terletak pada ayat warrasikhuna fil ilmi, yaitu apakah lafaz warrasikhuna fil ilmi diatofkan pada lafaz sebelumnya dan kata yaquluna sebagai hal, atau ayat warrasikhuna fil ilmi sebagai mubtada dan kata yaquluna sebagai khabar, sedangkan wawunya sebagai wawu istinaf. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mengatakan bahwa wawu sebagai ataf dan kata yaquluna sebagai hal. Pendapat ini diikuti oleh sebagian kecil ulama, di antaranya adalah Imam Mujahid. Ia menerima riwayat dari Ibnu Abbas mengenai ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Ibnu Abbas berkata, aku termasuk orang yang mengetahui takwilnya. Ulama lainnya adalah Adi bin Humaid yang meriwayatkan dari Mujahid tentang ayat tersebut. Dia berkata, mereka mengetahui takwilnya dan mereka berkata, kami beriman kepadanya. Selain itu, Ibnu Abi Hatim pun meriwayatkan dari Ad-Dhahhak bahwa dia berkata, orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengetahui takwilnya. Jika mereka tidak mengetahui takwilnya, maka mereka tidak dapat membedakan antara ayat yang nasikh dan yang mansukh, antara ayat yang halal dan haram, dan antara yang muhkam dengan yang mutasyabih. Pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi. Dia berkata di dalam kitab Syarah Muslim, inilah pendapat yang paling benar karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada makhluknya tentang suatu hal yang tidak mungkin diketahui maknanya. Ibnu Sam'in mengatakan bahwa yang berpendapat seperti pendapat pertama adalah sekelompok kecil dari para ulama, dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi. Adapun pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahwa kata warrasikhuna fil ilmi sebagai mubtada dan kata yaquluna sebagai khabar, sedangkan wawunya sebagai wawu istinaf, adalah pendapat yang diikuti oleh kebanyakan sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama setelah mereka, khususnya ahlu sunnah wal jamaah. As-Suyuti mengomentari pendapat kedua di atas dengan mengemukakan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Rojak di dalam tafsirnya dan Imam Hakim di dalam Mustadraknya, yaitu riwayat Ibnu Abbas ketika ia membaca ayat wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ia menunjukkan bahwa wawu itu adalah huruf istinaf. Menurut As-Suyuti, walaupun riwayat ini bukan merupakan sebuah qiraah, tetapi derajat terendahnya adalah suatu berita dengan sanad yang sahih. Oleh sebab itu, maka harus didahulukan dengan pembicaraan yang lainnya. Hal ini juga dikuatkan dengan kenyataan tercelaknya orang-orang yang mencari-cari mutasyabih dan mensifati mereka dengan sifat yang menyimpang. Di sisi lain, ayat tersebut memuji orang-orang yang menyerahkan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Menurut Mannaul Qattan dalam kitab Mabahith fi Ulumil Quran, bahwa para ulama sebenarnya berbeda pendapat dalam makna takwil, bukan berbeda pendapat dalam muhkam dan mutasabih, karena lafaz takwil digunakan untuk 3 makna, yaitu yang pertama, lafaz takwil digunakan untuk memalingkan suatu lafaz dari makna yang kuat, yaitu rajih, kepada makna yang lemah atau yang disebut dengan marjuh, karena adanya dalil yang menghendakinya. Makna takwil ini adalah yang dimaksud oleh mayoritas ulama khalaf atau ulama mutaakhirin. Kedua, lafaz takwil digunakan untuk makna tafsir, yaitu untuk menjelaskan suatu lafaz agar maknanya dapat dipahami. Ketiga, lafaz takwil digunakan untuk makna substansi dari suatu lafaz. Maka apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu zat dan sifatnya ialah hakikat dari zat dan sifat itu sendiri. Golongan yang mengatakan bahwa wakaf dilakukan pada ayat warrasikhuna fil ilmi dan wawu sebagai huruf ataf mengartikan kata takwil dengan makna yang kedua, yaitu sebagai tafsir. Hal ini dikatakan oleh Imam Mujahid, seorang ahli tafsir terkemuka. Berarti orang yang mendalam ilmunya akan mengetahui tafsirnya, bukan mengetahui takwilnya. Sebaliknya, golongan yang mengatakan bahwa waqaf pada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu dan menjadikan lafadz warrasikhuna fil ilmi sebagai istinaf atau permulaan kalimat, mengatakan bahwa takwil dalam ayat ini adalah bermakna yang ketiga, yaitu substansi dari suatu lafadz. Oleh sebab itu, substansi dari zat Allah, sifat-sifat Allah dan hari kiamat tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah itu sendiri. Jadi kedua pendapat ini sebenarnya sepakat bahwa yang tidak bisa diketahui adalah hakikat yang sebenarnya. Sebagai contohnya, kita tidak dapat mengetahui hakikat hari kiamat yang sebenarnya. Selanjutnya, dalam proses penafsiran, para ulama terbagi menjadi 2 kelompok. Ada yang menggunakan metode tafwid dan ada juga yang menggunakan metode takwil. Dalam kajian Dakhilut Tafsir dikatakan, jika kontradiktif antara akal positif dengan wahyu positif, maka boleh memilih salah satunya. Jika memilih wahyu berarti ayat ditafwid, dan jika memilih akal maka ayat itu ditakwil. Akal positif adalah pengetahuan yang kebenarannya mencapai 100% menurut akal, yaitu al-awaliyat, al-musyahadat, al-mahsyurat, al-mutawatirat, at-tajribat, dan al-wahmiyat. Kedepan kita akan membahas ke-6 akal positif tersebut. Sedangkan wahyu positif adalah wahyu yang derajatnya qat'iyatul wurud wad dilalah. Qat'i secara riwayat yaitu mutawatir, dan qat'i secara wurud atau makna yaitu tidak memiliki kemungkinan makna lain. Kelompok pertama adalah mazhab salaf, ulama yang berasal dari golongan mutaqaddimin, yaitu para ulama yang mengimani dan mempercayai ayat-ayat mutasabihat dan menyerahkan makna hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka tidak memberikan hakikat makna dari ayat tersebut. Mereka hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan tafwid. Oleh karena itu, mazhab ini disebut golongan mufawwid atau golongan tafwid. Di antara ulama yang termasuk dalam golongan ini adalah Imam Malik dari kalangan ulama mutaqaddimin dan mayoritas ulama yang mengikutinya. Imam Malik ketika ditanya tentang makna istiwa yang merupakan ayat mutasabihat, beliau menjawab, al-istiwa ma'lumun wal kaif majhulun wa su'alu anhu bid'atun wa adunnuka rajulas su'i akhrijuhu anni. Artinya, istiwa maknanya diketahui dan caranya tidak diketahui. Adapun bertanya tentangnya adalah bid'ah. Saya menduga laki-laki ini tidak benar, jauhkanlah dia dariku. Adapun kelompok kedua adalah mazhab khalaf, ulama yang berasal dari golongan mutaakhirin, yaitu para ulama yang berpendapat bahwa ayat-ayat mutasabihat yang berkaitan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu ditakwilkan, yaitu dengan makna yang sesuai dengan keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Haramain pada awalnya termasuk kepada golongan mazhab ini,
tetapi kemudian ia menarik diri dari mazhab ini dan ia mengikuti mazhab salaf. Ia berpendapat bahwa mazhab salaf adalah ulama yang memiliki derajat yang tinggi karena tidak menyinggung ayat-ayat mutasyabihat. Para ulama khalaf memiliki pandangan yang berbeda dengan ulama salaf. Beda tapi kembar. Itu mah Ipin dan Upin. Mereka memberikan pentakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat, seperti mereka mentakwilkan kata istiwa dengan makna keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abstrak, yaitu berupa pengadilan yang mutlak terhadap alam ini tanpa ada kepayahan. Selanjutnya mari kita lihat tafsir Al-Quran yang menggunakan metode takwil, seperti contohnya surat At-Thaha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini merupakan ayat yang sangat populer di antara kita dan menjadi kontroversi di antara kita. Mudah-mudahan setelah kita kaji ayat ini, kita tidak bersinggungan dan tidak merasa menang sendiri. Terkait ayat tadi, Ar-Razi yang merupakan ulama penganut takwil memberikan pandangan dan argumentasi secara rasional maupun tekstual. Tak henti-hentinya ia menolak pandangan tajsim dan tasbih, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk atau bersemayam di atas aras. Di sini Ar-Razi mengemukakan 7 dalil akli dan 2 dalil nakli. Dalil yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya aras dan tempat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan tempat. Dalil yang kedua menurut Ar-Razi, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas aras, maka zat Allah memiliki samping kanan dan samping kiri. Tentunya samping yang ada di sebelah kanan aras itu bukan samping yang ada di sebelah kiri aras. Ya iyalah, masa ya iya dong. Ya jelas berbedalah antara kanan dan kiri. Jika demikian, maka zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersusun dari beberapa bagian sebagaimana tersusunnya makhluk. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tersusun, maka Allah Ta'ala membutuhkan yang menyusunnya. Emang rumah di Jakarta itu mah rumah susun. Hal ini merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas aras, maka bisa diasumsikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berpindah dan bergerak. Juga dapat diasumsikan sebaliknya, yaitu Allah diam, tidak berpindah dan tidak bergerak. Diam 1000 bahasa, seperti kamu diajak kawin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bergerak dan berpindah, maka tentu Allah Ta'ala itu baru, karena yang bergerak dan berpindah itu adalah suatu yang baru atau hawadits. Jika tidak dapat bergerak dan tidak dapat berpindah, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti orang yang diikat atau seperti orang yang lumpuh, bahkan lebih dari lumpuh. Karena orang yang lumpuh masih bisa mengangkatkan kepala dan masih bisa mengedipkan mata, seperti kamu mengedipkan mata ketika melihat janda. Keempat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di suatu tempat, maka apakah Allah Ta'ala berada di setiap tempat atau di satu tempat saja? Jika Allah Ta'ala ada di setiap tempat, berarti Allah Ta'ala ada di tempat kotor dan tempat najis, dan tidak ada satupun orang yang berakal yang mengatakan demikian. Jika Allah Ta'ala ada di satu tempat saja dan tidak ada di tempat lain, maka Allah Ta'ala membutuhkan yang menciptakan tempat tersebut. Jika demikian, maka Allah Ta'ala membutuhkan bantuan orang lain, dan ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Kelima, dalil yang dikemukakan oleh Ar-Razi adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Maksud ayat ini adalah tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala. Yang dinafikan atau ditiadakan dalam ayat ini adalah perumpamaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada zat lain yang menyerupai zat Allah. Adapun dari segi sifat, terdapat persamaan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat melihat, sifat mengetahui, sifat berkuasa, dan sifat yang lainnya. Tetapi tentu penglihatan, pengetahuan, dan yang lainnya pada hakikatnya berbeda dengan penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Secara zahir, ayat ini menunjukkan adanya yang menyerupai Allah Ta'ala, karena bukan meniadakan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi meniadakan perumpamaan dari yang menyerupai Allah. Berarti pada hakikatnya menetapkan perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setidaknya jika kita memaknai makna zahir. Hal ini dijawab oleh Ar-Razi bahwa maksud ayat ini adalah untuk mubalaghah. Artinya, jika perumpamaan itu ditiadakan dari yang menyerupai Allah, maka pasti perumpamaan itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut min babi aula. Hal ini bagaikan perkataan bangsa Arab, mithluka la yabkhalu, ai anta la tabkhalu. Artinya yang seperti kamu itu tidak pelit, yaitu kamu tidak pelit. Seperti aku tidak pelit, sering berbagi ilmu di channel ini. Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Hahaha. Keenam dalil nakli yang digunakan Ar-Razi adalah Quran surat Al-Haqqah ayat 17, yaitu wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jika malaikat yang 8 memikul aras, maka berarti malaikat itu memikul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini tidak rasional, karena Allah Ta'ala adalah yang menjaga makhluknya, bukan makhluk yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika demikian, jadi dunia terbalik dong. Dalil yang ketujuh, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas aras, maka tidak menutup kemungkinan matahari dan bulan dianggap Allah, karena ia sama-sama berubah dan menetap di suatu arah. Sedangkan sudah dapat dimaklumi bahwa matahari dan bulan itu bukan Allah, karena ia memiliki sifat bergerak dan berubah, berarti ia adalah baru. Jika ia termasuk baru karena memiliki sifat bergerak dan berubah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pun termasuk baru apabila dia bersemayam atau duduk di atas aras. Dalil yang kedelapan bahwa alam ini adalah bulat, yaitu bumi, langit, dan yang lainnya adalah bulat. Jika demikian, maka bagian yang ada di atas kita merupakan bagian bawah bagi orang yang ada di arah yang berseberangan dengan kita. Demikian juga sebaliknya. Jika demikian, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di bawah sebagian orang. Sudah sepakat orang yang berakal bahwa hal ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ke-9, setiap kelompok muslim sudah sepakat bahwa qul huwallahu ahad merupakan ayat muhkamat, bukan ayat mutasabihat. Konsekuensinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas aras, maka arah yang ada di sebelah kanan bukan arah yang ada di sebelah kiri Allah. Berarti kiri Allah berbeda dengan kanannya Allah. Jika demikian, maka berarti Allah itu tersusun. Jika Allah tersusun, maka dia tidak tunggal. Dan hal ini akan menafikan tunggalnya Allah yang tercantum dalam ayat qul huwallahu ahad. Dalil yang ke-10, yaitu dalil yang terakhir, adalah perkataan Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Quran surat Al-An'am ayat 76. La uhibbul afilin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki fisik, maka tentu akan terbenam dan hilang. Itulah sekilas tentang tafsir yang mengikuti metode takwil yang dikemukakan oleh Ar-Razi. Berdasarkan dalil di atas, maka mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas aras. Oleh sebab itu, maka yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa adalah al-istila, yang ditafsirkan dengan kata al-iqtidar, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai. Penafsiran Ar-Razi ini merupakan penafsiran dengan menggunakan metode takwil. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada sayur di baskom, maka boleh kita makan lagi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita nonton channel IQ Tafsir lagi. Hahaha, tidak nyambung ya pantunnya.